Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Nah, materi ini sebenarnya sudah kalian pelajari saat di SMP, namun akan kita bahas lebih jauhnya lagi. Nah, kita ingat kembali, untuk barisan aritmatika itu kan punya polanya tersendiri. Nah, coba kalian perhatikan barisan bilangan berikut. Dari yang pertama, itu ada bilangan 3, 6, 9, dan 12. Nah, coba kita cek selisihnya berapa. Dari 3 ke 6, ini loncatnya 3. 6 ke 9, loncatnya 3. 9 ke 12, loncatnya 3 juga. Berarti karena konstan atau tetap dari 3, 3, 3, maka bilangan berikutnya bisa kita ketahui juga pasti loncat 3, yaitu 12 ditambah 3 hasilnya adalah 15. Nah, bagaimana untuk yang bawah? 4 ke 2 ini turun 2, 2 ke 0 turun 2. Berikutnya juga turun 2. Nah, berarti bilangan berikutnya pastilah turun 2-nya lagi. Ini untuk barisan yang kedua. Coba kita cek barisan bilangan yang lainnya. 1 ke 4 ini loncat 3, 4 ke 8 loncat 4, 8 ke 10 loncat 2. Nah, kalau yang ini kan polanya nggak sama nih, ada yang loncat 3, 4, 2. Bisa nggak kita tebak bilangan berikutnya loncat berapa? Karena di awal itu aturannya, kalau untuk soal barisan yang ini nggak konstan, berarti untuk yang berikutnya, kita tidak bisa menentukan apakah ditambah, apakah barisannya nanti turun, atau seperti apa. Begitu pula untuk yang ini, loncat 2, turun 1, loncat 4, bilangan berikutnya berapa? Nah, kalau kalian menemukan tipe barisan seperti ini, kalau yang polanya konstan atau loncatnya tetap, ini disebut sebagai barisan aritmatika. Kalau yang sebelah sini, ini bukan barisan aritmatika. Nah, jadi barisan aritmatika itu barisan bilangan yang beda setiap dua suku yang berurutannya sama. Seperti yang ini, loncat 3, 3 semua, atau turun 2 semua, konstan. Nah, biasanya bedanya ini dinotasikan sebagai B. Jadi kalau kita cek bilangan atau suku kedua dikurangi suku pertama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua dan lain sebagainya, dua bilangan yang berdekatan itu bedanya akan sama. Beda barisannya ini bisa berupa bilangan positif maupun bilangan negatif. Nah, yang kita bahas yaitu mengenai suku ke N barisan aritmatika, jumlah N suku pertama barisan aritmatika, suku tengah, dan suku sisifannya. Untuk suku ke N barisan aritmatika, nah dari definisi sebelumnya kita tahu bahwa bentuk umum barisan itu ada dinyatakan seperti ini. U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya sampai U ke sekian atau U ke N. Jadi suku pertama, suku kedua, suku ketiga, sampai suku ke N. Nah, karena suku yang berurutannya tadi memiliki beda yang sama, maka diperoleh suku ke N-nya itu A ditambah N kurang 1 kali B. Dengan A-nya ini bisa ditulis A atau bisa juga ditulis U1 atau suku pertamanya. Sedangkan B ini sebagai bedanya. Nah, jadi coba kita aplikasikan ke dalam soal berikut. Tentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan berikut. Nah, dari ini kita cek suku pertamanya atau A boleh atau pakai U1 juga boleh, yaitu negatif 3 dan beda barisannya. Coba kita cek dari negatif 3 ke angka 2 itu loncatnya 5. Atau kalau kalian bingung di sini ada tanda negatif, kita bisa cek dari 2 ke 7. Loncat 5 juga, dari 7 ke 12 juga sama, loncat 5. Jadi A-nya negatif 3 dan B-nya adalah 5. Nah, untuk suku ke-8, kita bisa lihat ke pola yang ini, U ke N. N-nya kita ganti dengan angka 8. Berarti suku ke-8-nya adalah A ditambah 7B. Karena di sininya N kurang 1. Nah, kalau ditanyakannya, berapa suku ke-100? Berarti A ditambah 99B. Suku ke-20 A ditambah 19B. Suku ke-50 A ditambah 49B. Jadi turun 1.
Nah, A-nya diketahui tadi negatif 3 dan bedanya adalah 5. Berarti negatif 3 ditambah 7 kali 5 yaitu 35 sehingga diperoleh suku ke-8 dari barisan bilangan tersebut yaitu 32. Kalau kalian nggak percaya, tinggal kalian cek aja ini. Loncat terus 5, 5, maka kalian akan menemukan bahwa suku ke-8-nya adalah 32. Nah, untuk suku ke-20, ini A ditambah 19B. A-nya negatif 3, bedanya 5. Berarti negatif 3 ditambah 19 dikali 5. Sehingga akan diperoleh hasilnya 92. Jadi suku ke-8-nya adalah 32 dan suku ke-20-nya 92. Nah, kalau yang tadi diketahui pola barisannya, kalau sekarang tidak diketahui. Hanya diketahui bahwa suku ke-6-nya adalah 13 dan suku ke-10-nya 21. Yang ditanyakan suku ketiga barisan tersebut. Coba kita uraikan. Suku ke-6 itu kan A ditambah 5B. Hasilnya 13. Dan suku ke-10 berarti A ditambah 9B. Yaitu 21. Tinggal kita cari nilai A sama B-nya. Menggunakan boleh metode eliminasi, substitusi, ataupun metode yang lainnya. Nah, kita eliminasi saja supaya lebih mudah. Karena di sini A-nya koefisiennya 1, berarti tinggal kita hilangkan aja. A-nya habis, berarti tinggal 9B dikurangi 5B, hasilnya 4B, sama dengan 8. Berarti B-nya 8 dibagi 4, yaitu 2. Nah, udah ketemu nih nilai B. Kalau udah ketemu, tinggal kita substitusikan aja. Nah, boleh ke suku yang ke-6 ataupun suku yang ke-10, bebas. Nah, kalau suku ke-6 ini kan sudah diketahui. A ditambah 5B. Bedanya tadi kan ada, yaitu angka 2. Berarti A ditambah 5 kali 2 hasilnya 13. Berarti A ditambah 10 sama dengan 13. A-nya 3. Nah, sudah diketahui nih. A-nya 3 atau suku pertamanya adalah 3 dan beda barisannya adalah 2. Kalau ditanyakan suku ketiga, berarti A ditambah 2B. Tinggal disubstitusikan aja. 3 ditambah 2 kali 2, yaitu diperoleh hasilnya 7. Jadi suku ketiganya adalah 7. Nah, ini untuk barisan aritmatika. Kita coba untuk deret aritmatika. Kalau barisan aritmatika kan polanya seperti ini. U1, U2, U3, dan seterusnya sampai U yang kesekian kali. Kalau deret, itu kita jumlahkan. U1 ditambah U2 tambah U3 dan seterusnya. Jadi kalau barisan itu penyajiannya seperti ini, kalau deret itu penjumlahannya. Biasanya kalau barisan aritmatika itu kan dinyatakan suku ke N atau UN, tapi kalau deret itu biasanya ditulis SN. Kalau ditulis S10 berarti penjumlahan 10 suku pertamanya. Kalau S100 berarti penjumlahan 100 suku pertamanya. Nah, untuk merumusnya SN ini N per 2 dikalikan dengan 2A ditambah N kurang 1 kalikan dengan B. Ini untuk deret aritmatika. Kita coba terapkan untuk yang deret aritmatika. Ada seorang anak, dia menabung di bank sebesar 50.000 di awal tahun. Setiap bulannya uang yang dia tabung bertambah 10.000 dari bulan sebelumnya. Berarti kalau di bulan pertama dia nabung 50.000, bulan depan dia nabung 60.000. Bulan depannya lagi 70.000, 80.000, 90.000 dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan, berapakah total uang tabungan anak tersebut setelah 1 tahun? Nah, berarti kan uang tabungannya terus bertambah 50.000, 60.000, 70.000 dan seterusnya. Yang ditanyakan jumlah uang tabungan setelah 1 tahun. 1 tahun kan ada 12 bulan. Berarti kita jumlahkan uang yang dia tabung dari bulan pertama sampai bulan ke-12. Nah, bisa ditulisnya kayak gini, S12 atau penjumlahan 12 bulan pertamanya. Kalau berdasarkan soal yang ini. Nah, rumusnya yang ini tadi kita tahu di sini suku pertamanya adalah 50.000
dan bertambah 10.000 terus-menerus. Berarti beda barisannya adalah 10.000. Berarti tinggal kita substitusikan aja. Karena yang dicari adalah selama 1 tahun atau 12 bulan. Berarti S12 sama dengan 12 per 2 dikali 2 dikalikan dengan 50.000 suku pertamanya. Ditambah 12 kurang 1 kali beda barisannya, yaitu loncatnya 10.000. Nah, sehingga tinggal sederhanakan aja. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 2 kali 50.000 yaitu 100.000 ditambah 11 kali 10.000. Sehingga diperoleh 6 dikali 100.000 ditambah 110.000. Kalau kita sederhanakan, ini dahulukan terlebih dahulu operasi yang berada di dalam kurung. Sehingga nanti akan diperoleh S12-nya 1.260.000. Nah, jadi jumlah tabungan dia setelah 1 tahun adalah 1.260.000. Nah, ini untuk soal tipe deret. Ini langsung ke aplikasi cerita. Kalau masih dalam bentuk aljabar juga sama. Misalkan diketahui ada deret nih, negatif 2, 1, 4, 7, 10, dan seterusnya yang dinyatakan dalam bentuk deret aritmatika, dicari jumlah 100 suku pertamanya. Kalau kita cek satu persatu ini sampai hitung ada 100 suku, itu kan akan menyita sekali waktu. Jadi kita pakai rumus aja. Nah, kita tahu dari suku pertamanya ini negatif 2, lalu kita cek barisannya bedanya berapa. 1 ke 4, atau dari 4 ke 7 boleh, atau dari 7 ke 10 juga boleh. Ini masing-masing loncatnya 3, sehingga bedanya adalah 3. Nah, dari rumus yang tadi tinggal kita ganti N-nya dengan 100, jumlah 100 suku pertamanya. Yaitu 100 dibagi 2 kalikan dengan 2 kali negatif 2 tambah 100 kurang 1 kalikan dengan bedanya, yaitu 3. Nah, hati-hati. Di yang ini, dalam kurungnya ini kebetulan suku pertamanya bilangan negatif. 2 kali negatif 2 hasilnya negatif 4. Nah, sehingga nanti kalau disederhanakan, itu 50 dikali, nah 297, kita balik aja. Dikurangi 4, hasilnya 293. Kalikan, diperoleh 14.650. Jadi jumlah 100 suku pertamanya adalah 14.650. Nah, ini untuk deret. Jadi kalau barisan aritmatika itu penyajiannya biasanya dinyatakan suku ke N-nya berapa. Kalau deret jumlah N suku pertamanya berapa. Seperti itu. Yang berikutnya mengenai suku tengah. Suku tengah bisa dicari kalau barisan bilangan tersebut ganjil. Jadi kalau ada 5 angka atau 5 bilangan bisa dicari, tapi kalau ada 6 nggak bisa. Contohnya seperti ini. Nah, terdapat barisan 2, 6, 10, 14, 18. Ini barisan aritmatika, karena kalau kalian perhatikan ini loncatnya adalah tetap konstan, sama-sama loncat 4. Karena ada 5 bilangan di sini, berarti tengah-tengahnya yang ini kan, suku tengahnya adalah suku ketiga, yaitu 10. Nah, ini masih mudah, masih bisa kita cek seperti ini. Tapi gimana kalau misalkan barisan bilangannya itu panjang gitu? Seperti contoh berikut. Nah, diketahui barisan aritmatika 5, 10, 15, 20, dan angka terakhirnya yaitu 165. Kalau kita cek lanjutkan ini sampai 165 kan sangat panjang. Jadi nggak mungkin kalau kita tulis satu persatu. Nah, yang ditanyakan tentukan suku tengahnya, lalu kita cek suku keberapa suku tengahnya. Pakai rumus yang ini. Nah, A-nya diketahui dari soal yaitu 5 dan suku ke terakhirnya itu 165. Masih UN ya, karena kita nggak tahu 165 ini suku keberapa. Nah, lalu kita substitusikan aja. Suku tengahnya setengah dikali 5 tambah 165. Sehingga kalau disederhanakan nanti akan diperoleh suku tengahnya itu 85. Ini udah ketemu, suku tengahnya adalah 85.
Nah, suku keberapa 85 ini? Kita bisa cek dengan menggunakan rumus suku ke N barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, dari rumus yang paling awal, yang ini. UN-nya 5 ditambah N kurang 1 kali bedanya ini. Coba kita cek ke barisan, 5 ke 10 ke 15, ini loncatnya 5, sehingga nilai B-nya adalah 5. Tinggal sederhanakan, 5 ditambah 5N dikurang 5. Berarti 5 sama dikurang 5-nya habis, sisanya 5N. Nah, suku tengahnya tadi 85. Berarti 5N sama dengan 85. N-nya 85 dibagi 5, yaitu 17. Sehingga suku tengahnya adalah 85, dan si angka 85 itu adalah suku ke-17 dari barisan. Dan materi terakhir kita yaitu mengenai suku sisipan. Nah, kalau suku sisipan ini ada 2 bilangan misalkan. Kita masukkan beberapa bilangan baru sehingga nanti akan terbentuk barisan aritmatika. Nah, biasanya kan pola barisan awalnya seperti ini. A ditambah B, A ditambah 2B, A tambah 3B, dan seterusnya. Tapi kalau kita sisipkan barisan bilangan baru, bedanya bukan beda yang awal lagi, tapi ada beda barisan yang baru. Contohnya seperti ini. Nah, untuk menentukan bedanya atau banyak suku barunya bisa kalian cek dari rumus-rumus berikut. Jadi tinggal B dibagi K ditambah 1. Nah, contohnya seperti ini. Antara bilangan 4 dan 229 ini disisipkan 74 bilangan baru. Sehingga terbentuk barisan aritmatika. Kita akan mencari tentukan rumus suku ke N-nya. Nah, A-nya 4, suku terakhirnya 229. Dan K-nya itu sisipan, bilangan yang disisipkan, yaitu sebanyak 74. Nah, tinggal kita cari. Kan rumus suku ke N-nya itu A ditambah N kurang 1 kali B. Karena disisipkan barisan bilangan baru, sehingga B-nya kita simbolkan saja sebagai B aksen. Seperti ini. Nah, untuk mencari B aksen itu bisa dicari dengan B dibagi dengan K tambah 1. B-nya dari yang mana? Ini kan suku awalnya 4 dan paling akhirnya 229. Dari angka 4 ke 229 itu loncatnya berapa? Berarti kita balik aja, 229 dibagi 4 dibagi dengan K, yaitu 74 ditambah 1. Sehingga akan diperoleh 225 dibagi 75, hasilnya 3. Kalau sudah diperoleh, tinggal disubstitusikan saja. A-nya ada angka 4 tambah N kurang 1 kalikan dengan 3. Berarti 4 ditambah 3N. Hati-hati, jangan terlewat, berarti 3-nya juga dikalikan ke negatif 1. 3 kali negatif 1 hasilnya negatif 3. Sehingga diperoleh suku ke N-nya adalah 3N tambah 1. Jadi rumus suku ke N-nya adalah U ke N sama dengan 3N ditambah 1. Nah, sekian pertemuan kita kali ini. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Untuk latihan soal, silakan dipelajari dan dikerjakan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.